Arsin yang ditemui menegaskan kalau Arsin ini tidak ada di rumah saat ini dan juga dia tidak mau mengungkap soal keberadaan Arsin. Dan Tribun News juga mencari keberadaan Arsin ke kantor Kepala Desa Kohot yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kediamannya. Di sana terdapat sejumlah petugas kantor desa yang berpakaian batik di bagian penerimaan tamu. Dan tidak jauh dari sana, tepatnya di depan pintu ruang kerja yang tertutup, ini terdapat seorang staf pelayanan kantor desa bernama Nanang Kosim. Dia mengatakan juga bahwa Arsin tidak berada di kantor meski di hari kerja begitu ya. Tapi dia beralasan kalau pelayanan kantor desa ini tetap buka meski Arsin sebagai kepala desa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sementara itu kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar mengaku sempat bertemu dan juga melakukan rapat dengan Arsin pada Selasa malam 18 Februari atau beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi setelah itu Yunihar mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya begitu. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi ketakutan masyarakat begitu ketika Arsin ini ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak kunjung ditangkap. Nah, masyarakat pada saat itu mendesak untuk segera polisi ini menangkap Arsin karena ditakutkan untuk bisa menghilang lagi seperti ini karena sebelumnya memang Arsin juga sempat menghilang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tidak diketahui keberadaannya dan muncul beberapa saat kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menghilang lagi. Nah, harapannya semoga ini Arsin bisa segera ditemukan karena memang statusnya yang sudah menjadi tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan juga SHM di Desa Kohot begitu. Pengacara Kades Kohot Arsin, yaitu Yunihar, mengatakan kliennya siap menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen izin pagar laut Tangerang pada Selasa kemarin. Kliennya menerima penetapan tersangka oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak kliennya diatur oleh undang-undang dan pihak pengacara akan mempertimbangkan untuk proses-proses berikutnya. Yunihar juga memastikan kliennya berjanji akan kooperatif sekalipun ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Usai jadi tersangka, Arsin disebut masih berada di rumahnya di Jalan Kalibaru Kohot, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, kuasa hukum Arsin lainnya, Randy Kurniawan, mengaku bahwa kliennya bersikap tenang meski ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi kliennya pun semakin membaik setelah sebelumnya dilaporkan sakit. Dia juga telah bertemu langsung dengan Arsin untuk berdiskusi dan memberikan dukungan moral. Kuasa hukum Arsin ini juga meminta masyarakat mengutamakan asas praduga tak bersalah usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Arsin melalui pengacaranya bersikukuh pada pernyataan sebelumnya bahwa ia merupakan korban dalam kasus ini. Arsin dan kuasa hukumnya pun kini tengah menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi penetapan tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang. Penanganan pagar laut di Tangerang yang kita ketahui bersama 163 SPG sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Kohot,
Saudara Puka selaku Sekdes Kohort, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara KE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat baku berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohort, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Di mana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Sultan Fauzi terkesit, dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohort. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pembekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil gelar perkara arah dan update terkait penanganan kasus di Desa Kohort Tangerang. Tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi penyidik, kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil masa tersangka itu kan by proses ya. Saya sampaikan masalah pagar laut bukan domain penyidikan terkait 263. Kami melaksanakan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik. Jadi bukan siapa yang pasang pagar laut, bukan. Ini ada dibedakan dengan media bahwa kita setelah diketahui terbitnya SHGB di mana terpasang di pagar laut, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja rekan-rekan, kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Dimana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan, dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan, karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya, digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Kami melaksanakan kontrolir antara Sekdes, Kades, dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar, uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga, sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah satu yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Belum bisa kita uji lebih lanjut, karena masing-masing memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lanjut kita akan hingga menerima kuasa dari desa, dari notaris ya, dari penerima kuasa dari orang pemohon, yang mungkin juga disampaikan mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh kepala desa Kohort, menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa, ya itulah. Alhamdulillah kami saat ini masih konsentrasi pada proses pendidikan. Kalau masalah TPPU kita akan menggunakan
dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut itu yang akan kita lihat. Jadi kita seperti beberapa kali saya sampaikan, bahwa kami selama pendidikan kita membuka masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan adalah terpenuhnya alat bukti terkait perbuatannya. Jadi ini ada pemalsuannya siapa yang menyuruh, siapa yang menyiapkan, itu yang kita bangun. Seperti yang dilakukan rekan-rekan berarti misalnya buat bicara apa yang kita memeriksa terhadap ataupun melaksanakan pendidikan tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan baik itu saat yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka tidak ada yang kalau yang kalau yang dikatakan di media sosial dan lain sebagainya itu kan kami tidak bisa menjadi patokan karena semuanya itu setiap apa yang dilakukan Polri tentu saja ada dasarnya yang bisa dilakukan. Kalau misalnya dikatakan salah satu di sini sebagai turut serta di media sosial, apakah saya harus ambil langkah? Betul. Pak Laut sudah ada dokumen penanganan sendiri. Ya, dokumen penanganan sendiri terkait Pak Laut itu kalau misalnya KPK tidak melaksanakan penyidikan. Kami kan berawal dari ditemukannya dua SHBD. Sebetulnya total 263 SHBD. 263 SHBD ini hubungan dengan pemasangan kami sampaikan terkait perkembangan penanganan pagar laut dan mitigasi seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa sudah ada laporan polisi oleh BPN, Kementerian BPN, di mana kemarin sudah diperiksa 10 orang saksi termasuk dari pihak pemohon sudah kita periksa. Kemudian di samping LP tersebut proses lidik yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum kita juga mendapatkan hal yang serupa di mana dilakukan yang kami juga dilakukan oleh PT MAN dan PTCL, di mana lokasinya itu tidak di satu area yang dilaporkan oleh BPN tapi berdekatan di desa lainnya. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan baik keterangan maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan itu. Dan tadi pagi kami sudah berangkatkan tim mungkin sampai beberapa hari ke depan untuk mengecek semua itu. Ini perkembangan yang terkait Bekasi, dan saat ini masih proses lidik. Hasil penyelidikan kita di Desa Induk Jaya itu dilakukan pemohonnya adalah PT MAN dan PTCL, di mana saat ini kita sudah melaksanakan penyelidikan. Tim sudah turun ke TKP dan ngecek semua. Dan ini berbeda dengan yang dilaksanakan ataupun yang dilaporkan oleh ATR BPN. Saat ini sudah turun, jadi kemungkinan ada tiga mohon yang saat ini kita melaksanakan pendalaman. Dua desa dalam satu kecamatan. Dan ini seperti saya sampaikan kemarin, saya katakan lebih mudah pengungkapannya oleh penyidik kami karena sudah jelas
kalau kita melihat desa Kohot, ini kan diawali saat pengurusan dokumen-dokumen itu yang dipalsukan. Namun kalau yang kemarin dilaporkan oleh BPN atau hasil titik kami bahwa ini sudah timbul sertifikat dirubah subjek maupun objeknya, yaitu pemilik maupun original, data original yang dirubah secara manual. Nah, ini bagi penyidik mungkin lebih mudah dalam proses pengungkapan. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih dan mari kita sama-sama mengawal penanganan perkara ini. Ini terkait polemik pagar laut 30 km di Tangerang. Jadi diketahui bahwa Kepala Desa Kohot yaitu Arsin ini sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Dan terkini diketahui bahwa Arsin ini kembali tidak ditemukan di rumah dan juga di kantor Kepala Desa seusai ditetapkan sebagai tersangka, Tribuners. Jadi Tribunnews kembali mendatangi rumah pribadi Arsin di Jalan Kalibaru Kohot, Desa Kohot pada Rabu 19 Februari siang, di mana tidak ada aktivitas apapun selain para simpatisan atau juga pasukan pengaman desa yang duduk-duduk di teras samping rumah Arsin begitu ya, yang juga dijadikan parkiran 2 mobil dan juga beberapa sepeda motor. Kemudian terlihat ada 4 orang simpatisan Arsin dengan yang berada di sana, maksud kami yang dipadu. Kemudian mereka ini namun pencarian Arsin juga nihil begitu ya seusai menjadi tersangka. Kemudian salah satu Paspamdes Arsin yang ditemui menegaskan kalau Arsin ini tidak ada di rumah saat ini dan juga dia tidak mau mengungkap soal keberadaan Arsin. Dan Tribunnews juga mencari keberadaan Arsin ke kantor Kepala Desa Kohot yang berjarak kurang lebih 1 km dari kediamannya. Di sana terdapat sejumlah petugas kantor desa yang berpakaian batik di bagian penerimaan tamu. Dan tidak jauh dari sana, tepatnya di depan pintu ruang kerja yang tertutup, ini terdapat seorang staf pelayanan kantor desa bernama Nanang Kosim. Dia mengatakan juga bahwa Arsin tidak berada di kantor meski di hari kerja begitu ya. Tapi dia beralasan kalau pelayanan kantor desa ini tetap buka meski Arsin sebagai kepala desa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sementara itu kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar mengaku sempat bertemu dan juga melakukan rapat dengan Arsin pada Selasa malam 18 Februari atau beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi setelah itu Yunihar mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya begitu. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi ketakutan masyarakat begitu ketika Arsin ini ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak kunjung ditangkap. Nah, masyarakat pada saat itu mendesak untuk segera polisi ini menangkap Arsin karena ditakutkan untuk bisa menghilang lagi seperti ini karena sebelumnya memang Arsin juga sempat menghilang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tidak diketahui keberadaannya dan muncul beberapa saat kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menghilang lagi. Nah, harapannya semoga ini Arsin bisa segera ditemukan karena memang statusnya yang sudah menjadi tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan juga SHM di Desa Kohot begitu. Pengacara Kades Kohot Arsin, yaitu Yunihar, mengatakan kliennya siap menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen izin pagar laut Tangerang pada Selasa kemarin. Kliennya menerima penetapan tersangka oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak kliennya diatur oleh undang-undang dan pihak pengacara akan mempertimbangkan untuk proses-proses berikutnya. Yunihar juga memastikan kliennya berjanji akan kooperatif sekalipun ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Usai jadi tersangka, Arsin disebut masih berada di rumahnya di Jalan Kalibaru Kohot, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, kuasa hukum Arsin lainnya, Randy Kurniawan, mengaku bahwa kliennya bersikap tenang meski ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi kliennya pun semakin membaik setelah sebelumnya dilaporkan sakit. Dia juga telah bertemu langsung dengan Arsin untuk berdiskusi dan memberikan dukungan moral. Kuasa hukum Arsin ini juga meminta masyarakat mengutamakan asas praduga tak bersalah usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
Meski demikian, Arsin melalui pengacaranya bersikukuh pada pernyataan sebelumnya bahwa ia merupakan korban dalam kasus ini. Arsin dan kuasa hukumnya pun kini tengah menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi penetapan tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang. Penanganan pagar laut di Tangerang, mana kita ketahui bersama ada 163 sudah muncul pada kesempatan ini. Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Pohon, saudara Puka selaku Sekdes Pohon, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara GE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat baku berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah koradis, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kadis Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Di mana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi terkesit dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melakukan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan penyekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil gelar perkara dan update terkait penanganan kasus di Desa Kohot Tangerang. Tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi penyidik, kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil masa tersangka itu kan by proses ya. Saya sampaikan masalah pagar laut bukan domain penyidikan terkait golongan 3. Kami melaksanakan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik. Jadi bukan siapa yang masang pagar laut, bukan. Ini ada dibedakan dengan media bahwa kita setelah diketahui terbitnya SHGB di mana terpasang di pagar laut, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja dengan rekan, kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Dimana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang
tidak seperti membalik sebuah tangan, karena pendidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Kami melaksanakan konfrontir antara sekdes, kades, dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar, uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga, sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah satu yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Belum kita bisa kita uji lebih lanjut, karena masing-masing memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan yang lanjut kita akan yang menerima kuasa dari desa, dari notaris ya, jadi menerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan, mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh kepala desa Kohot menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa, ya itulah. Lanjut, kami saat ini masih konsentrasi pada proses pendidikan kalau masalah TPPU kita akan gunakan dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut yang akan kita lihat. Jadi kita belum seperti berapa kali saya sampaikan, kami melakukan pendidikan kita membuka masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan adalah terpenuhnya alat bukti terkait perbuatannya. Jadi ini ada pemalsuannya siapa yang menyuruh, siapa yang menyiapkan, itu yang kita lakukan. Seperti yang dilakukan rekan-rekan berarti misalnya adalah kita memeriksa terhadap sebuah ataupun pelaksanaan pendidikan, tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan-keterangan, baik itu saatnya itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka tidak ada yang kalau yang kalau yang dikatakan di media sosial dan lain sebagainya itu kan kami tidak bisa menjadi patokan, karena semuanya itu setiap apa yang dilakukan Polri tentu saja ada dasarnya yang bisa dilakukan. Kalau misalnya dikatakan salah satu di sini sebagai turut serta di media sosial, apakah saya harus ambil langkah? Betul. Pada laut sudah ada dokumen penanganan sendiri. Dokumen penanganan sendiri terkait pada laut itu kalau misalnya KKP tidak melakukan pendidikan. Kami kan berawal dari ditemukannya 2 SHBD. Sebetulnya 263 SHBD. 263 SHBD ini hubungan dengan pemeriksaan kami sampaikan terkait perkembangan penanganan pagar laut yang dikasih, seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa sudah ada laporan polisi oleh BPN, Kementerian BPN, di mana kemarin sudah diperiksa 10 orang saksi, termasuk dari pihak pemohon. Sudah kita periksa. Kemudian di samping LP tersebut, proses lidik yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, kita juga mendapatkan hal yang serupa, di mana dilakukan yang kami juga
dilakukan oleh PT MAN dan PT TR, di mana lokasinya itu tidak di satu area yang dilaporkan oleh BPN, tapi berdekatan di desa lainnya. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan baik itu keterangan maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan itu. Dan tadi pagi kami sudah berangkatkan tim, mungkin sampai beberapa hari ke depan, untuk mengecek semua itu. Ini perkembangan yang terkait Bekasi, dan saat ini masih proses lidik. Hasil penyelidikan kita di Desa Indukjaya itu dilakukan pemohonnya adalah PT MAN dan PT CL, di mana saat ini kita sudah melaksanakan penyelidikan. Tim sudah turun ke TKP dan ngecek semua, dan ini berbeda dengan yang dilaksanakan ataupun yang dilaporkan oleh ATR BPN. Saat ini sudah turun, jadi kemungkinan ada tiga mohon yang saat ini kita melaksanakan pendalaman. Dua desa dalam satu kecamatan, dan ini seperti saya sampaikan kemarin, saya katakan lebih mudah pengungkapannya oleh penyidik kami, karena sudah jelas kalau kita melihat Desa Kohot ini kan diawali saat pengurusan dokumen-dokumen itu yang dipalsukan. Namun kalau yang kemarin dilaporkan oleh BPN atau hasil lidik kami bahwa ini sudah timbul sertifikat dirubah subjek maupun objeknya, yaitu pemilik maupun data original yang dirubah secara manual. Nah, ini bagi penyidik mungkin lebih mudah dalam proses pengungkapan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, dan mari kita sama-sama mengawal penanganan perkara ini. Ini terkait polemik pagar laut 30 km di Tangerang. Jadi diketahui bahwa Kepala Desa Kohot yaitu Arsin ini sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Dan terkini diketahui bahwa Arsin ini kembali tidak ditemukan di rumah dan juga di kantor Kepala Desa seusai ditetapkan sebagai tersangka, Tribuners. Jadi Tribun News kembali mendatangi rumah pribadi Arsin di Jalan Kalibaru Kohot, Desa Kohot pada Rabu 19 Februari siang, di mana tidak ada aktivitas apapun selain para simpatisan atau juga pasukan pengaman desa yang duduk-duduk di teras samping rumah Arsin begitu ya, yang juga dijadikan parkiran 2 mobil dan juga beberapa sepeda motor. Kemudian terlihat ada 4 orang simpatisan Arsin dengan yang berada di sana, maksud kami yang kemudian mereka ini namun pencarian Arsin juga nihil begitu ya seusai menjadi tersangka. Kemudian salah satu Paspamdes Arsin yang ditemui menegaskan kalau Arsin ini tidak ada di rumah saat ini dan juga dia tidak mau mengungkap soal keberadaan Arsin. Dan Tribun News juga mencari keberadaan Arsin ke kantor Kepala Desa Kohot yang berjarak kurang lebih 1 km dari kediamannya. Di sana terdapat sejumlah petugas kantor desa yang berpakaian batik di bagian penerimaan tamu. Dan tidak jauh dari sana, tepatnya di depan pintu ruang kerja yang tertutup, ini terdapat seorang staf pelayanan kantor desa bernama Nanang Kosim. Dia mengatakan juga bahwa Arsin tidak berada di kantor meski di hari kerja begitu ya. Tapi dia beralasan kalau pelayanan kantor desa ini tetap buka meski Arsin sebagai kepala desa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sementara itu kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar mengaku sempat bertemu dan juga melakukan rapat dengan Arsin pada Selasa malam 18 Februari atau beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi setelah itu Yunihar mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya begitu.
Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi ketakutan masyarakat begitu ketika Arsin ini ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak kunjung ditangkap. Nah, masyarakat pada saat itu mendesak untuk segera polisi ini menangkap Arsin karena ditakutkan untuk bisa menghilang lagi seperti ini karena sebelumnya memang Arsin juga sempat menghilang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tidak diketahui keberadaannya dan muncul beberapa saat kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menghilang lagi. Nah, harapannya semoga ini Arsin bisa segera ditemukan karena memang statusnya yang sudah menjadi tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan juga SHM di Desa Kohot begitu. Pengacara Kades Kohot Arsin, yaitu Yunihar, mengatakan kliennya siap menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen izin pagar laut Tangerang pada Selasa kemarin. Kliennya menerima penetapan tersangka oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak kliennya diatur oleh undang-undang dan pihak pengacara akan mempertimbangkan untuk proses-proses berikutnya. Yunihar juga memastikan kliennya berjanji akan kooperatif sekalipun ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Usai jadi tersangka, Arsin disebut masih berada di rumahnya di Jalan Kalibaru Kohot, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, kuasa hukum Arsin lainnya, Randy Kurniawan, mengaku bahwa kliennya bersikap tenang meski ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi kliennya pun semakin membaik setelah sebelumnya dilaporkan sakit. Dia juga telah bertemu langsung dengan Arsin untuk berdiskusi dan memberikan dukungan moral. Kuasa hukum Arsin ini juga meminta masyarakat mengutamakan asas praduga tak bersalah usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Arsin melalui pengacaranya bersikukuh pada pernyataan sebelumnya bahwa ia merupakan korban dalam kasus ini. Arsin dan kuasa hukumnya pun kini tengah menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi penetapan tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang. Penanganan pagar laut di Tangerang hanya kita ketahui bersama ada 163 SPG sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Kohot, saudara Puka selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara DE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (POADI), surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kadis Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024, di mana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi terkesit dan
permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Pohon. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil gelar perkara arah dan update terkait penanganan kasus di Desa Kohot Tangerang. Tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi penyidik, kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil masa tersangka itu kan by proses ya. Saya sampaikan masalah pagar laut bukan domain penyidikan terkait gelombang 3. Kami melaksanakan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik. Jadi bukan siapa yang pasang pagar laut, bukan. Ini ada dibedakan dengan media bahwa kita setelah diketahui terbitnya SHGB di mana terpasang di pagar laut, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja rekan-rekan, kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Dimana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan, karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Kami melaksanakan kontrolir antara Sekdes, Kades, dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar, uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga, sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah satu yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Belum kita bisa kita uji lebih lanjut, karena masing-masing memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan yang lanjut kita akan yang menerima kuasa dari desa, dari notaris ya, dari penerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan, mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh kepala desa Kohot menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa, ya itulah kami saat ini masih konsentrasi pada proses pendidikan kalau masalah TPPU kita akan gunakan dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut yang akan kita lihat. Jadi kita seperti beberapa kali saya sampaikan, bahwa kami melakukan pendidikan kita juga masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan adalah terpenuhnya alat bukti terkait perbuatannya. Jadi ini ada pemalsuannya siapa yang menyuruh, siapa yang menyiapkan, itu yang kita lakukan. Seperti yang dilakukan rekan-rekan berarti bisa adalah apa yang kita memeriksa terhadap ataupun melaksanakan pendidikan, tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan-keterangan baik itu saatnya itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka saat pemeriksaan saksi.
sosial dan lain sebagainya, itu kan kami tidak bisa menjadi patokan karena semuanya itu setiap apa yang dilakukan Polri tentu saja ada dasarnya, ini sangat dilakukan. Kalau misalnya dikatakan salah satu di sini sebagai turut serta di media sosial, apakah saya harus ambil langkah? Itu Pagar Laut sudah ada dokumen penanganan sendiri. Ya, dokumen penanganan sendiri terkait Pagar Laut kita kalau bisa KP tidak melaksanakan penyidikan. Kami kan berawal dari ditemukannya dua SHBD. Sebetulnya 263 SHBD. 263 SHBD ini hubungan dengan pemeriksaan kami sampaikan terkait perkembangan penanganan Pagar Laut yang Bekasi, seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa sudah ada laporan polisi oleh BPN, Kementerian BPN, di mana kemarin sudah diperiksa 10 orang saksi termasuk dari pihak pemohon sudah kita periksa. Kemudian di samping LP tersebut, proses lidik yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, kita juga mendapatkan hal yang serupa di mana dilakukan yang kami juga dilakukan oleh PT MAN dan PT CR, di mana lokasinya itu tidak di satu area yang dilaporkan oleh BPN, tapi berdekatan di desa lainnya. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan baik keterangan maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan itu. Dan tadi pagi kami sudah berangkatkan tim, mungkin sampai beberapa hari ke depan untuk mengecek semua itu. Ini perkembangan yang terkait Bekasi, dan saat ini masih proses lidik. Hasil penyelidikan kita di Desa Induk Jaya itu dilakukan pemohonnya adalah PT MAN dan PT CL, di mana saat ini kita sudah melaksanakan penyelidikan. Tim sudah turun ke TKP dan ngecek semua. Dan ini berbeda dengan yang dilaksanakan ataupun yang dilaporkan oleh ATR BPN. Saat ini sudah turun, jadi kemungkinan ada tiga mohon yang saat ini kita melaksanakan pendalaman. Dua desa dalam satu kecamatan. Dan ini seperti saya sampaikan kemarin, saya katakan lebih mudah pengungkapannya oleh penyidik kami, karena sudah jelas kalau kita melihat Desa Kohot ini kan diawali saat pengurusan dokumen-dokumen itu yang dipalsukan. Namun kalau yang kemarin dilaporkan oleh BPN atau hasil lidik kami bahwa ini sudah timbul sertifikat dirubah subjek maupun objeknya, yaitu pemilik maupun original, data original yang dirubah secara manual. Nah, ini bagi penyidik mungkin lebih mudah dalam proses pengungkapan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih dan mari kita sama-sama mengawal penanganan perkara ini. Ini terkait polemik pagar laut 30 km di Tangerang. Jadi diketahui bahwa Kepala Desa Kohot yaitu Arsin ini sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Dan terkini diketahui bahwa Arsin ini kembali tidak ditemukan di rumah dan juga di kantor Kepala Desa seusai ditetapkan sebagai tersangka, Tribuners. Jadi Tribun News kembali mendatangi rumah pribadi Arsin di
Jalan Kalibaru Kohot, Desa Kohot pada Rabu 19 Februari siang, di mana tidak ada aktivitas apapun selain para simpatisan atau juga pasukan pengaman desa yang duduk-duduk di teras samping rumah Arsin begitu ya, yang juga dijadikan parkiran 2 mobil dan juga beberapa sepeda motor. Kemudian terlihat ada 4 orang simpatisan Arsin dengan yang berada di sana, maksud kami, yang kemudian mereka ini, namun pencarian Arsin juga nihil begitu ya, seusai menjadi tersangka. Kemudian salah satu Paspamdes Arsin yang ditemui menegaskan kalau Arsin ini tidak ada di rumah saat ini dan juga dia tidak mau mengungkap soal keberadaan Arsin. Dan Tribun News juga mencari keberadaan Arsin ke kantor Kepala Desa Kohot yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kediamannya. Di sana terdapat sejumlah petugas kantor desa yang berpakaian batik di bagian penerimaan tamu. Dan tidak jauh dari sana, tepatnya di depan pintu ruang kerja yang tertutup, ini terdapat seorang staf pelayanan kantor desa bernama Nanang Kosim. Dia mengatakan juga bahwa Arsin tidak berada di kantor meski di hari kerja begitu ya. Tapi dia beralasan kalau pelayanan kantor desa ini tetap buka meski Arsin sebagai kepala desa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sementara itu kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar mengaku sempat bertemu dan juga melakukan rapat dengan Arsin pada Selasa malam 18 Februari atau beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi setelah itu Yunihar mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya begitu. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi ketakutan masyarakat begitu ketika Arsin ini ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak kunjung ditangkap. Nah, masyarakat pada saat itu mendesak untuk segera polisi ini menangkap Arsin karena ditakutkan untuk bisa menghilang lagi seperti ini, karena sebelumnya memang Arsin juga sempat menghilang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tidak diketahui keberadaannya dan muncul beberapa saat kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menghilang lagi. Nah, harapannya semoga ini Arsin bisa segera ditemukan karena memang statusnya yang sudah menjadi tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan juga SHM di Desa Kohot begitu. Pengacara Kades Kohot Arsin, yaitu Yunihar, mengatakan kliennya siap menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen izin pagar laut Tangerang pada Selasa kemarin. Kliennya menerima penetapan tersangka oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak kliennya diatur oleh undang-undang dan pihak pengacara akan mempertimbangkan untuk proses-proses berikutnya. Yunihar juga memastikan kliennya berjanji akan kooperatif sekalipun ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Usai jadi tersangka, Arsin disebut masih berada di rumahnya di Jalan Kalibaru Kohot, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, kuasa hukum Arsin lainnya, Randy Kurniawan, mengaku bahwa kliennya bersikap tenang meski ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi kliennya pun semakin membaik setelah sebelumnya dilaporkan sakit. Dia juga telah bertemu langsung dengan Arsin untuk berdiskusi dan memberikan dukungan moral. Kuasa hukum Arsin ini juga meminta masyarakat mengutamakan asas praduga tak bersalah usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Arsin melalui pengacaranya bersikukuh pada pernyataan sebelumnya bahwa ia merupakan korban dalam kasus ini. Arsin dan kuasa hukumnya pun kini tengah menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi penetapan tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang. Penanganan pagar laut di Tangerang, mana kita tahu bersama 163 SPG sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami
untuk penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Pohon, saudara Puka selaku Sekdes Pohon, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara GE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat baku berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (POADIS), surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Pohon, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kadis Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024, di mana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi terkesit dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Pohon. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil gelar perkara arah dan update terkait penanganan kasus di Desa Pohon Tangerang. Tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi penyidik, kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil masa tersangka itu kan berproses ya. Saya sampaikan masalah Pak Darlau bukan domain penyidikan terkait 263. Kami melaksanakan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik. Jadi itu bukan siapa yang masang Pak Darlau, bukan. Ini ada dibedakan dengan media bahwa kita setelah terbitnya diketahui terbitnya SHGB di mana terpasang di Pak Darlau, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja rekan-rekan, kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas, di mana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan, karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya, digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Kami melaksanakan konfrontir antara Sekdes, Kades, dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar, uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga, sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah satu yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Sebelum kita bisa uji lebih lanjut, karena masing-masing memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lanjut kita akan hingga menerima kuasa dari desa
dari notaris ya, itu dari penerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh kepala desa Kohot menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa, ya itulah. Alhamdulillah kami saat ini masih konsentrasi pada proses pendidikan kalau masalah TPPU kita akan gunakan dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut itu yang akan kita lihat. Jadi kita belum seperti beberapa kali saya sampaikan bahwa kami melakukan pendidikan kita juga masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan adalah terpenuhnya alat bukti terkait perbuatannya. Jadi ini ada pemalsuannya siapa yang menyuruh, siapa yang menyiapkan. Ini lagi yang kita bangun. Seperti yang dilakukan rekan-rekan berarti bisa adalah apa yang kita memeriksa terhadap ataupun melaksanakan pendidikan tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan baik itu saat yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka tidak ada yang kalau yang mohon maaf kalau yang dikatakan di media sosial dan lain sebagainya itu kan kami tidak bisa menjadi patokan karena semuanya itu setiap apa yang dilakukan Polri tentu saja ada dasarnya yang bisa dilakukan. Kalau misalnya rekan-rekan salah satu di sini sebagai turut serta di media sosial, apakah saya harus ambil langkah? Itu Pak Laut sudah ada dokumen penanganan sendiri. Ya, dokumen penanganan sendiri terkait Pak Laut itu kalau misalnya KKP tidak melakukan pendidikan. Kami kan berawal dari ditemukannya dua SHBD. Sebetulnya terkait 263 SHBD. 263 SHBD ini hubungan dengan pemeriksaan kami sampaikan terkait perkembangan penanganan pagar laut dan Bekasi seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa sudah ada laporan polisi oleh BPN, Kementerian BPN, di mana kemarin sudah diperiksa 10 orang saksi termasuk dari pihak pemohon sudah kita periksa. Kemudian di samping LP tersebut proses lidik yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum kita juga mendapatkan hal yang serupa di mana dilakukan yang kami juga dilakukan oleh PT MAN dan PT CR di mana lokasinya itu tidak di satu area yang dilaporkan oleh BPN tapi berdekatan di desa lainnya. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan baik itu keterangan maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan itu. Dan tadi pagi kami sudah berangkatkan tim mungkin sampai beberapa hari ke depan untuk mengecek semua itu. Ini perkembangan yang terkait Bekasi dan saat ini masih proses lidik. Hasil penyelidikan kita di Desa Induk Jaya itu dilakukan pemohonnya adalah PT MAN dan PT CL, di mana saat ini kita sudah melaksanakan penyelidikan. Tim sudah turun ke TKP dan ngecek semua. Dan ini
berbeda dengan yang dilaksanakan ataupun yang dilaporkan oleh ATR BPN. Saat ini sudah turun, jadi kemungkinan ada tiga mohon yang saat ini kita melaksanakan pendalaman. Dua desa dalam satu kecamatan, dan ini seperti saya sampaikan kemarin, saya katakan lebih mudah pengungkapannya oleh penyidik kami, karena sudah jelas kalau kita melihat desa Kohot ini kan diawali saat pengurusan dokumen-dokumen itu yang dipalsukan. Namun kalau yang kemarin dilaporkan oleh BPN atau hasil penyidik kami bahwa ini sudah timbul sertifikat dirubah subjek maupun objeknya, yaitu pemilik maupun data original yang dirubah secara manual. Nah, ini bagi penyidik mungkin lebih mudah dalam proses pengungkapan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, dan mari kita sama-sama mengawal penanganan perkara ini. Ini terkait polemik pagar laut 30 km di Tangerang. Jadi diketahui bahwa Kepala Desa Kohot yaitu Arsin ini sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Dan terkini diketahui bahwa Arsin ini kembali tidak ditemukan di rumah dan juga di kantor Kepala Desa seusai ditetapkan sebagai tersangka, Tribuners. Jadi Tribunnews kembali mendatangi rumah pribadi Arsin di Jalan Kalibaru Kohot, Desa Kohot pada Rabu 19 Februari siang, di mana tidak ada aktivitas apapun selain para simpatisan atau juga pasukan pengaman desa yang duduk-duduk di teras samping rumah Arsin begitu ya, yang juga dijadikan parkiran 2 mobil dan juga beberapa sepeda motor. Kemudian terlihat ada 4 orang simpatisan Arsin dengan yang berada di sana, maksud kami yang kemudian mereka ini namun pencarian Arsin juga nihil begitu ya seusai menjadi tersangka. Kemudian salah satu Paspamdes Arsin yang ditemui menegaskan kalau Arsin ini tidak ada di rumah saat ini dan juga dia tidak mau mengungkap soal keberadaan Arsin. Dan Tribunnews juga mencari keberadaan Arsin ke kantor Kepala Desa Kohot yang berjarak kurang lebih 1 km dari kediamannya. Di sana terdapat sejumlah petugas kantor desa yang berpakaian batik di bagian penerimaan tamu. Dan tidak jauh dari sana, tepatnya di depan pintu ruang kerja yang tertutup, ini terdapat seorang staf pelayanan kantor desa bernama Nanang Kosim. Dia mengatakan juga bahwa Arsin tidak berada di kantor meski di hari kerja begitu ya. Tapi dia beralasan kalau pelayanan kantor desa ini tetap buka meski Arsin sebagai kepala desa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sementara itu kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar mengaku sempat bertemu dan juga melakukan rapat dengan Arsin pada Selasa malam 18 Februari atau beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi setelah itu Yunihar mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya begitu. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi ketakutan masyarakat begitu ketika Arsin ini ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak kunjung ditangkap. Nah, masyarakat pada saat itu mendesak untuk segera polisi ini menangkap Arsin karena ditakutkan untuk bisa menghilang lagi seperti ini, karena sebelumnya memang Arsin juga sempat menghilang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tidak diketahui keberadaannya dan muncul beberapa saat kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menghilang lagi. Nah, harapannya semoga ini Arsin bisa segera ditemukan karena memang statusnya yang sudah menjadi tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan juga SHM di Desa Kohot begitu. Pengacara Kades Kohot Arsin, yaitu Yunihar, mengatakan kliennya siap menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen izin pagar laut Tangerang pada Selasa kemarin. Kliennya menerima penetapan tersangka oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak kliennya diatur oleh undang-undang dan pihak pengacara akan mempertimbangkan untuk proses-proses berikutnya. Yunihar juga memastikan kliennya berjanji akan kooperatif sekalipun ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta.
Usai jadi tersangka, Arsin disebut masih berada di rumahnya di Jalan Kalibaru Kohot, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, kuasa hukum Arsin lainnya, Randy Kurniawan, mengaku bahwa kliennya bersikap tenang meski ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi kliennya pun semakin membaik setelah sebelumnya dilaporkan sakit. Dia juga telah bertemu langsung dengan Arsin untuk berdiskusi dan memberikan dukungan moral. Kuasa hukum Arsin ini juga meminta masyarakat mengutamakan asas praduga tak bersalah usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Arsin melalui pengacaranya bersikukuh pada pernyataan sebelumnya bahwa ia merupakan korban dalam kasus ini. Arsin dan kuasa hukumnya pun kini tengah menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi penetapan tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang. Penanganan pagar laut di Tangerang yang kita ketahui bersama ada 163 SPG sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami seluruh penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Pohon, saudara Puka selaku Sekdes Pohon, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara KE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat paku berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (POADIS), surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kadis Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024, di mana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi terkesit, dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan penyekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil gelar perkara dan update terkait penanganan kasus di Desa Kohot Tangerang, tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi penyidik, kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil masa tersangka itu kan by proses ya. Saya sampaikan masalah pagar laut bukan domain penyidikan terkait 263. Kami melaksanakan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik.
Jadi bukan siapa yang masang pagar laut, bukan. Ini akan dibedakan dengan media bahwa kita setelah diketahui terbitnya SKGB di mana terpasang di pagar laut, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja dengan rekan, kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas, di mana seperti kami sampaikan.